Yang pertama, pengertian. Berpegang teguh terhadap agama sebagai upaya menghadapi kehidupan modern adalah seorang muslim yang mempertahankan dan menguatkan keyakinannya kepada Allah dan agama dalam ajaran Islam. Meskipun hidup dalam dunia semakin kompleks dan berpengaruh oleh berbagai tantangan dan perkembangan zaman, tantangan ini bisa berupa globalisasi, sekularisme, kemajuan teknologi, materialisme, serta gaya yang individualitas dan jauh dari nilai-nilai agama. Menjaga agama berarti menjaga keyakinan seseorang dalam menghadapi kehidupan yang penuh godaan dan tantangan yang bisa melemahkan keyakinannya. Definisi menjaga iman dan Islam di tengah tantangan dunia modern. Menjaga iman berarti memelihara dan mempertahankan keyakinan iman yang telah ditanamkan oleh Allah dalam hati seorang muslim. Iman mencakup kepercayaan terhadap Allah, Rasul-Rasulnya, dan kitab-kitabnya. Menjaga iman bukan hanya soal memperkuat keyakinan dalam diri, tetapi juga tentang menjalankan ajaran-ajaran agama serta konsisten dalam berkomitmen, meskipun menghadapi berbagai godaan atau perubahan dalam kehidupan. Selanjutnya adalah faktor, yaitu 1. Sekularisme. Dalam pemisahan agama dari kehidupan sehari-hari yang rendah mengurangi peran agama dalam kehidupan publik dan sosial. Yang kedua ada materialisme, yaitu dorongan kuat untuk mengejar harta, kekayaan, dan kenikmatan duniawi. Yang ketiga ada kemajuan teknologi, yaitu penggunaan teknologi dan media sosial yang seringkali memperkenalkan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat ada globalisasi, yaitu pengaruh budaya barat yang membawa nilai-nilai baru yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan agama. Yang kelima ada individualisme, yaitu kecenderungan untuk fokus pada kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan sosial atau agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dampak positif. Yang pertama memberikan pegangan moral dan etika, yang kedua menguatkan ketahanan mental dan emosional, yang ketiga membentuk identitas dan stabilitas diri, yang keempat mendorong perilaku sosial yang baik, yang kelima mengurangi perilaku menyimpang, dan yang keenam menjadi sumber motivasi dalam bekerja. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama ada potensi sikap fanatisme. Contohnya itu menganggap kelompok agamanya paling benar dan menolak semua pendapat lain. Yang kedua ada kurangnya terbuka terhadap ilmu dan teknologi. Dan contohnya itu menolak penggunaan teknologi medis karena dianggap tidak sesuai tanpa memahami ilmunya. Yang ketiga ada kemungkinan timbulnya konflik sosial. Contohnya itu dua kelompok berbeda paham keagamaan saling menyalahkan hingga terjadi pertengkaran. Yang keempat ada menjadi hambatan dalam penyelesaian diri, yaitu contohnya terus beradaptasi di lingkungan baru karena menganggap semua hal modern itu negatif. Yang kelima ada potensi mengadili orang lain. Terus yang keenam ada risiko mengabadikan aspek rasional. Nah itu tadi dari dampak negatif. Cara menghargai agama dalam upaya menghadapi kehidupan modern. Nah, yang pertama menghormati kebebasan beragama dan keyakinan orang lain. Yang kedua, ada menerima perbedaan orang lain dalam mempraktekkan agama. Yang ketiga, mendukung nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agama. Yang keempat, memberi ruang bagi orang untuk beribadah. Yang kelima, tidak menyudutkan orang yang religius dalam perkembangan teknologi atau sains. Yang keenam, menghindari stereotip negatif. Yang ketujuh, mengutamakan dialog dan musyawarah. Yang kedelapan, menjunjung tinggi sikap toleransi dan pluralisme. Yang kesembilan, menghargai pilihan individu dalam menjalankan gaya hidup religius. Dan yang terakhir, itu adalah menghubungkan agama dengan tantangan. Selanjutnya, perilaku baik dalam menghadapi kehidupan di era modern sesuai agama di sekolah. Yang pertama, bermain bersama tanpa membedakan suku atau agama. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan belajar. Yang ketiga, tidak mengejek nama atau penampilan teman. Yang terakhir, ikut menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Selanjutnya di rumah. Yang pertama, menyapa tetangga dengan ramah. Yang kedua, tidak ribut saat tetangga beribadah. Yang ketiga, berbagi makanan dengan tetangga. Yang keempat, ikut menjaga keamanan lingkungan. Selanjutnya di masyarakat. Yang pertama, menghormati acara budaya orang lain. Yang kedua, tidak merusak tempat ibadah. Yang ketiga, membantu siapa saja yang membutuhkan. Yang keempat, ikut gotong royong membersihkan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bersama.